Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bil Qasim al amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahbaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Guru yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kawil, singkatnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para tamu undangan, wabil khusus anak-anak kita, adik-adik kita, santri TPQ Al-Ittihad, wabil khusus yang khataman pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, dari awal sampai makin sudah banyak sambutan, mungkin terus kita dengar bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan capek dan lelah tiang pelungguh niki dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Bi lelahan terdengar Al-Qur'an kencet lalu jok bangkat Al-Qur'an. Ibu bi lelahan ras idap bangkat tentu jok bangkat atau terdengar ngaji Al-Quran jok bangkat lelahan gitu. Sila tuh baca selawat bareng-bareng supaya suasana agak segar sedikit. Sallallahu ala Muhammad. Adik-adik, sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali sila. Sallallahu selawatan langsung hukum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyan ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat yang perlu baca diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, syukur tiang pelungguh bisa hadir di majelis yang sangat mulia. Majelis pengajian Maramodel niki adalah wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Layak waktu baginda Rasul siaran sekat arang kepegawaian bagus dari dulu. Tetapi sebelumnya tiang tunas maaf nggih. Nanti kalau ada salah kata sugul bahasa salah tiang mengucapkan bahasa Sasak, karena tiang dari Kembang Kerang Daya. Darah bahasa halus dari Kembang Kerang Daya niki nggih. Tuan guru mangan, ustad mangan darah benasi atau mendahar. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat yang paling sempurna melainkan di majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang pelungguh, tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan sawah dan ladang. Yang ditinggalkan oleh baginda Rasul Nabi hadis dan Al-Quran dan Sunnah. Ma maknanya? Tiang pelungguh senang hadir di majelis ilmu, tiang pelungguh senantiasa melaksanakan sholat, tiang pelungguh rajin bersedekah berzakat. Itulah wasiat atau warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, dede pada lupa sembahyang, dede pada lupa sembahyang, ummati ummati ummati. Salah satu bukti tiang pelungguh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia tergirang tinggalan sembahyang. Lamun tentu tekanan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tebarang-barang dia ketinggalan sembahyang. Dengan desire sembahyang bertindak dan cinta Nabi. Jelas itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baina ummati wal kufar as-salah. Beda umatku kerja dengan sidek Islam atau dengan kafir, lamun girang tinggalan sembahyang. Denara dalil di atas dunia dari ulama manapun yang membolehkan ditangguh sembahyang, bau ketinggalan sembahyang, darah dalil. Denara di dalam Al-Quran, denara di dalam hadis, arah pendapat muni bahwa kanggo tertinggalan sembahyang, denara dalilnya. Pelungguh peta denara. Makanya generasi Al-Quran, pelungguh adik-adik sayang, anak-anak sayang, belajar ilmu tafsir nanti, lalu sekolah Jog Yaman, lalu sekolah Jog Mesir, lalu sekolah Jog Mekah. Supaya apa? Menegakkan Al-Quran. Deman pelungguh seriuk niki bidajari sekolahan tama Jog pondok pesantren Nahdlatul Watan untuk mencetak generasi-generasi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran lamun ara bidajari tiang pelungguh yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam pesantren, masuk ke dalam diniyah, ke TPQ. Karena di dalam Al-Quran ini hukum Islam atau semua perkara tentang Islam lengkap di sana. Mudah-mudahan dijajari yang belum menjadi ulama semuanya. Amin ya rabbal. Cuman lamun tersuruh anak terlalu ngaji, lalu sembahyang kita jadi contoh. Bapak-bapak, pelungguh bapak-bapak atau mami-mami mantu TV suruh anak lalu sembahyang, lalu sembahyang. Tapi ina-ina mantu sinetron. Lawan sambutnya lebih jari yuk, kan dia ada sembahyang ina. Lalu ada sembahyang tuh. Subhanallah. Seorang ibu itu adalah ummul madrasatul ula, seorang ibu yang di rumah menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Cuma kadang-kadang mohon maaf bapak-bapak, mami, ina, ibu, separuh bayar TPQ, bayar guru ngaji, perekengan, perhitungan tiang pelungguh. Ampura nih tinggi 20.000 kadang-kadang SPP TPQ ngaji ngeremon pelungguh kadang-kadang. Ulah terbayar ke ngaji. Subhanallah. Padahal satu huruf Al-Quran itu 10 kali lipat. Pelungguh Jog Bangkat, pelungguh Mongka le bale,
Bijajari tiang pelungguh ngaji le madrasah, ngaji le TPQ, ngaji le pesantren, pahala mengalir. Cuma kadang-kadang 20.000 malas kita pulang separuh. Lamun pelungguh beli pentol, jak liwat pentol, liwat sate. Sekat 1.000 sekali tokol separuh. Lagu sebulan bayar anak jarinta sekolah lalu ngaji. La ilaha illallah, malas abot itu. Tentu ibu-ibu? Tentu no, jawaban bapak-bapak tentu. Kayak guru ngaji sebagai sambutan ini dari perangkat desa. Kira lalu lamun terhitung dengan dunia dia bau terbeli. Guru-guru yang mengajarkan anak bijajari tiang pelungguh dibeli dengan dunia dan seisinya tidak bisa pelungguh beli. Pelungguh bayar dengan Al-Quran, satu huruf Al-Quran tidak bisa kita beli. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, satu huruf yang diajarkan kepada saya oleh guru saya, andaikan saya disuruh untuk memikul dunia dan seisinya, saya tidak sanggup. Dia terbau balas jasa seorang guru yang mendidik bidadari tiang pelungguh. Mudah-mudahan kita semua saling redha, saling ikhlas, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kembali tercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, hikmah secara kesimpulan yang kita petik adalah di situ Allah mengajarkan kepada baginda Nabi SAW untuk tidak berputus asa. Kenapa demikian? Waktu Rasulullah dipanggil oleh Allah Ta'ala naik Mi'raj, yakni ke Sidratul Muntaha, Rasulullah waktu niki sedih luar biasa. Yang pertama, papuna atau kakeknya meninggal dunia, Sayyidina Abdul Muttalib. Yang kedua adalah meninggalnya Sayyidah Hajijah, istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Ibu-ibu, kurang ibu-ibu hadir nih. Milih pelungguh seperti Sayyidah Hajijah? Sayyidah Hajijah luar biasa, mengorbankan kepeng benangnya untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Lamun terjadi senina dia duit tenuntut. Cukup beli beras. Lamun tertahu semama atau nenara pemetana atau pemetana cukup-cukupan, dia paksa beli skincare. Ibu-ibu, skincare 500, paling mudah 300.000. Semama atau cuma mohon maaf jadi buruh tani. Terus kita banggakan suami kita, ada kita semangat dengan sudah dewa dibeli yang aku bapak dikanggo ibu-ibu. Lamun semamata selaki anta dengan sugih ya wajar. Lamun semamata pemeta nama bahasa kasar adalah cukup tekadu bekelor sejauh semalam dedet milu gaya hidup orang lain. Arang jamankin le tengah gubuk, le tengah masyarakat ni luwe itu penyakit SMS. Tahu orang penyakit SMS Bapak Ibu? Susah melihat orang senang melihat orang susah. Ya penyakit itu di masyarakat negara. Ima girang tengaji, ima girang tatai ke masjid, masih doang kita penyakit AD. Dia indah masih kotor angan dia. SMS, apa SMS? Susah melihat orang senang. Dengan senang kita susah. Bilengana mau kepeng dengan bilengana mau pinak balik, padahal bangkat nandara. Senang melihat orang susah. Lamun arah dengan susah. Biwih kita jemain ojoh. Haza yang ditakutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Bapak Ibu. Nah jadi ketika Abdul Muttalib beliau meninggal dunia, paman atau kakeknya yang sangat mencintai baginda Nabi SAW.
Siapa yang membuat nama menjadi nama Muhammad? Kakek beliau Abdul Muttalib. Maka dikatakan di situ boleh kita mengatakan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad, lamun le syair selawat itu mengatakan Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Itu adalah penyebutan nama yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman di atas langit di dalam riwayat bahwa nama Nabi baginda Nabi SAW atas nama Ahmad, tapi sebutan di bumi mengatakan Muhammad. Selamat datang Pak Kapolsek. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi SAW. Ibu-ibu, mami-mami, sebelum perintah sholat 5 waktu, Nabi tiang pelungguh Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sedikit pun di kota Mekah. Marabasantan yang di nawah ngulukang, atau lebih kasar lagi di nawah nalakak marabasantan deh, maaf ya. Nabi Muhammad satu kali pun tidak pernah ngulukang, tidak pernah berbohong satu kali pun baginda Rasul SAW. Maka dalam kisahnya bahwa Nabi itu menjadi saudagar yang sungguh luar biasa. Jadi pedagang di pekan, lagu dia nawah berbohong. Ne ilmu kepada tiang pelungguh ibu-ibu. Dia nawah bersumpah Rasulullah SAW lalu beli sesuatu. Maka Rasulullah dikenal di kota Mekah mengatakan, siapa Muhammad? Muhammad Al-Amin. Maka gelar yang diberi oleh penduduk Mekah Muhammad Al-Amin itu bukan gelar dari Allah Al-Amin, tapi gelar Al-Amin itu adalah dari penduduk Mekah. Al-Amin bermakna artinya orang yang terpercaya di kota Mekah. Tidak pernah bohong baginda Rasul SAW. Waktu Nabi berjualan, ibu-ibu, bapak-bapak, mami-mami, waktu Nabi berjualan sindik nama-nama hari kaca Sayyidah Hajijah, baik barang nih Sayyidah Hajijah. Sadekna ajin tangkong merabasan teh 1.000 contoh. Lamun nakatuan le dengan pembeli niki, ya Muhammad pira ajin tangkong? Tangkong ajina waktu bait le bosku 1 siu. Lamun damele rumbu ya rumbu, lamun dik di nara masalah. Arab pedagang marah menon kan makin garang. Modal 10.000 terjual le pekan jual pindang. Dek man berkatawan pembeli, demi Allah modalku 20, demi Allah. Itawa juga muni demi Allah. Rasulullah tidak pernah begitu dalam jual beli. Modalku 1.000, lamun demele sade aku untung silakan, lamun dia tidak masalah. Sehingga orang pembeli mengatakan respect luar biasa. Kah kurumbu sida haji 120, alhamdulillah. Jari rezekino berkah. Rezeki berjualan di pasar barokah, dan terkenal bahwa Nabi Muhammad menjadi pengusaha yang sukses dengan kejujurannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan usaha yang paling afdal yaitu orang yang berdagang tapi dengan catatan dia jujur. Silahkan terlalu jual pindang, jual sebiah, jual beras, jok pekan dan lain sebagainya, tapi timbangan harus jujur. Maka ayat Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin allazina iza qtalu hum yastawfun wa iza kaluhum yuhsarun. Dendek terjadi pengusaha di dalam pekan. Nih hikmah daripada Isra Mi'raj. Dendek terjadi pengusaha beras, jadi pengusaha apa jual di pekan yang tukang timbang. Lamun tertimbang jok dengan kurang, lagu lamun hitam beli jamilin lebih. Wail kata Allah di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, neraka wail, celaka tiba dengan si girang ajak-ajak timbangan di tengah pekan. Lamun hitam nimbang jamilin tak kurangin, lamun hitam beli jamilin teruk yang rumbu. Nah haza yakni hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW.
Rasulullah ini bala kita jadi dengan sugih, jadi pengusaha. Lagu kode yang luar biasa dari baginda Nabi, kita jujurlah jadi pengusaha. Supaya apa? Anak jarin berkah si kelorang. Anak jarin berkah si kelorang hasil ta. Insya Allah terlalu haji, terlalu umrah diterima oleh Allah. Maka lamun nara dengan lalu umrah, lalu berhaji, terus hasilnya adalah hasil pembohongan, hasil tipu daya. Lalu tiang pelunggu Jog Mekah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka Allah menjawab wala sa'daik, ini ku terima haji. Kenapa? Karena kita pergi dengan harta yang tidak baik, yang tidak halal, yang bukan hak milik kita. Mudah-mudahan tiang pelunggu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala segala aspek kita dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Rasulullah atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal waktu Isra Mi'raj Yaumul Huzun, Amul Huzun, tahun kesedihan. Yang pertama, siapa yang meninggal dunia? Kakeknya Abdul Muttalib. Yang kedua adalah yang meninggal istrinya yang tercinta Sayyidah Hajijah. Diundang Nabi tiang pelungguh oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke Sidratul Muntaha. Terjadilah para basantana ngeraos Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mengatakan di dalam sembahyang ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitu naik Nabi tiang pelungguh ke Sidratul Muntaha, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ngeraos komunikasi Nabi tiang pelungguh kepada Allah. Dengan pertama Rasulullah mengucapkan salam, yakni dalam tasahud ahwal atau tasahud akhir mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keselamatan, penghormatan, kebahagiaan, pujian hanya untukmu wahai Allah. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi di kanggo sepilihan barang-barang saling peringati selaku keluarga. Kita tidak dibenarkan menyepelekan sholat, dan semua ucapan di dalam sembahyang niki adalah kalimat Allah dan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan yang pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah kepada Allah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Allah, oleh Nabi Muhammad mengatakan ditambah untuk kita semua assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Doana oleh Nabi tiang pelungguh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lalu disaksikan oleh semua para malaikat mengatakan ucapan Allah dengan Rasulullah. Ketika itu saling sambut. Lalu para malaikat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi den hal sepele Bapak Ibu, maaf. Ngendeng maaf bukan temnyindir. Ita luwe separuh abot ketinggalan sembahyang padahal cuma 5 menit. La ilaha illallah, terlalu jok bangkat dengan kelema sampai kebian. Padahal sembahyang cuma sebentar. Rani jadi mamu. Rasulullah SAW mengatakan, man aqama as-salat faqad aqama ad-din, wa man taraka as-salat faqad hadama ad-din. Sai-sai bilang meninggi atau mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Apa maksudnya? Lamun tegirang sembahyang insyaallah terjadi manusia bagus maksudnya. Wa man taraka as-salat faqad hadama ad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia menghancurkan agama. Apa maksudnya? Lamun tegirang tinggalan sembahyang, maka agama di dalam awak kena hancur. Lamun tegirang sembahyang, pacu kita sembahyang, insya Allah bagus hidupnya. Lalu lamun tegirang tinggalan sembahyang, agama di dalam diri tak akan hancur.
Bapak Ibu, sembahyang belum tentu diterima oleh Allah, apalagi dia sembahyang. Maaf nggih. Sembahyang belum tentu ampunan dosa oleh Allah, apalagi dia tulak sembahyang. Ngaji belum tentu terima oleh Allah Ta'ala, apalagi dia tergira ngaji. Nah, secara akal, secara logika kita berpikir, maka mudah-mudahan sembahyang arah hilap segala macam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah memberitahu para sahabat, umatku nanti di akhir zaman, saya pesan dari sekarang. Hadis-hadis Nabi yang pelungguh sudah dari awal beliau berpesan, era di akhir zaman dengan bangun masjid doang we, masjid mentereng nyumbang dok masjid lagu isinan denara, jarang isinan. Papa maulid sabul masjid penuh masjid, Papa Isra Mi'raj penuh masjid, lagu sembahyang 5 waktu jendahara. Tanggung jawab tiang pelungguh bangun masjid bagus-bagus, tapi pelungguh atau kita semua tidak mengisikan masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat besar kecuali masjid itu bermegah-megahan tapi isinya tidak ada. Hari ini tiang pelungguh sudah ada di akhir zaman. Dua kita tapahur berbangga-bangga, masjidnya bagus, bahkan arak masjid kubah emas. Lagu lihat dalam sembahyang 3, 4, 5, 6. Separuh yang ngebang ya kamat ya jadi imam. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, andai pun karena kerepotan segala macam, ndek bau pelungguh datang untuk masjid, maka jangan pernah kita tinggalkan sholat, walaupun di rumah, walaupun di tengah sawah, walaupun di pekan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat liyal ardu tahura. Kelebihan umatku dan saya dan umatku dijadikan masjid itu suci di mana mereka sholat. Bebek kalau sembahyang bau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya dan dengan nabi-nabi yang lain diberikan kelebihan kepada saya, dijadikan masjid itu, tanah itu suci, di mana dia sholat sah kita sholat. Walaupun terlalu jauh bakat abot boleh di dalam kebalik, di dalam aparan berugah sila. Yang penting mudah-mudahan kita dibimbing supaya kita tidak meninggalkan sholat. Karena kenapa kita bahas sholat di Isra Mi'raj? Salah satu perintah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi yang pelungguh adalah as-salat. Nabi kan lewat tinggal langsung sembahyang. Terus kita sebagai umatnya sengaja kita di sembahyang. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan yang pelungguh dibimbing gitu. Amin ya rabbal alamin. Memang berat arang sembahyang, mami-mami ina-ina. Di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan, apa katanya? Innas salata Allahumma shalli wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siaran sembahyang niki berat kecuali atas orang-orang yang merenung dirinya untuk akhirat. Lamun anganan tadi temate kah pacu-pacu di sembahyang. Kecuali dek temate baru di sembahyang. Maaf nggih. Lagu dek temate. Maka di dalam Al-Qur'an mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang merenung bagaimana kehidupan nanti setelah dia mati. Selamat kita di dalam kubur, selamat kita di padang mahsyar era, selamat kita di jeluk kiamat era. Apa syair itu? Apa syairnya itu? Hidup di dunia, hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Sila barang-barang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ulang balik lagi. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Enggak nah, amal ibadah doang kita jauh boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepala desa dia berjorak lagu memang bagus nyanyian ini. Coba ibu-ibu, orang kaya mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja, semua orang, bapak camat, bapak kades, bapak kawil, tuan guru, tuan guru jeblek suara, mati. Selaput lagi natulak kepada Allah. Dinara kita banggaan sedikit pun, amal tas kedip kita jauh oleh dalam kubur. Tiang pelungguh hidup di atas dunia, marabasan Nabi tiang pelungguh di dalam hadis mengatakan umur umatku ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku di atas dunia enggak ada 60 sampai 70 tahun, kebiasaannya jauh mati. Angka bapak-bapak, mami-mami alamun wah 70 ndak Amerika beraya. Ibu-ibu lamun wah umur 60 70 semama ada selaki anda memelet merari sang jadi obat suruh merari di nara balungnya pedah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Umur umatku ma baina sittin wa sab'in, enggak ada. Ya bahasa Nabi yang pelunggu, umur umatku jatahnya di atas dunia antara 60 tahun sampai 70 tahun. Lamun arak sama ton jari keluaran di jari lebih 70 tahun bonus arana. Lagu kebiasaan wah antara 60 sampai 70. Apa dengan bajang dia mati? Ya demana malaikat. Nyaur atau kelapa lamun wah dia kering, apakah jatuh sendiri apa tidak? Jatuh sendiri. Lagu mbe mahalan nyaur kan kelapa muda. Kelapa muda, ya paling deman separuh si bajang-bajang teman ali.